Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi yang memeluk agama Islam pada periode pertama, atau dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Hamzah dan Muhammad memiliki kedekatan hubungan yang erat karena keduanya banyak melakukan hal bersama sedari kecil, sehingga Hamzah pun sangat mengenal baik serta menyayangi Muhammad. Ketika Muhammad sedang berupaya untuk menyebarluaskan dakwah mengenai ajaran agama Islam, Hamzah masih belum menjadi seorang muslim. Akan tetapi, rasa hormat untuk melindungi Nabi Muhammad selalu ada pada dirinya. Bahkan, ia tidak pernah rela jika ada salah seorang yang menjelekan atau menyakiti keponakannya itu. Suatu waktu seseorang dari kaum Quraisy menjelek-jelekan Nabi Muhammad, dan kabar tersebut didengar oleh Hamzah hingga sampai membuatnya murka. Meskipun status agama Hamzah belum Islam, dirinya sangat marah jika ada yang mencela Nabi Muhammad dalam hal apapun. Dengan suara lantang, Hamzah membela keponakannya sambil menyatakan kepada kaum Quraisy perihal dirinya yang sudah mengikuti ajaran Muhammad. Para kaum Quraisy yang mendengar pernyataan Hamzah itu dibuat gelisah karena ada kemungkinan pengikut Nabi Muhammad bisa jauh lebih banyak. Setelah kejadian tersebut, Hamzah sempat dilanda keraguan atas agama Islam. Namun pelarian dirinya hanya kepada Allah untuk meminta keyakinan, kebenaran, serta petunjuk. Maha suci Allah atas segala kuasanya mengabulkan doa-doa Hamzah sampai membuat dirinya yakin. Kemudian, ia bergegas menemui Rasul untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Mendengar apa yang terjadi pada Hamzah, Rasulullah turut mendoakan agar dirinya diberikan keteguhan hati pada agama Islam. Hamzah menjadi pengikut ajaran Rasul dan sosoknya paling terdepan dalam membela Islam, terutama ketika kaum Quraisy gencar menghasut dan memicu peperangan. Pada suatu hari Hamzah bin Abdul Muthalib keluar dari rumahnya sambil membawa busur dan anak panah untuk berburu. Sejak muda, paman Rasulullah ini memang hobi dan gemar berburu binatang. Setelah hampir seharian menghabiskan waktunya di tempat perburuan tanpa mendapatkan hasil, ia pun beranjak pulang. Namun sebelum kembali ke rumahnya, ia lebih dulu mampir ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Sebelum sampai di Ka'bah, seorang budak perempuan milik Abdullah At-Taimi menghampirinya seraya berkata, "Hai Abu Umarah, andai saja tadi pagi kau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu, Muhammad bin Abdullah, niscaya kamu tidak akan membiarkannya. Ketahuilah bahwa Abu Jahal bin Hisham telah memaki dan menyakiti keponakanmu itu, hingga akhirnya ia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya." Usai mendengarkan penjelasan yang panjang lebar dari peristiwa yang dialami oleh keponakannya, Hamzah terdiam sambil menundukkan kepalanya sejenak. Ia kemudian membawa busur dan anak panahnya, kemudian bergegas menuju Ka'bah dan berharap dapat bertemu Abu Jahal di sana. Sesampainya di Ka'bah, ia melihat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy sedang berbincang-bincang. Dengan tenang, Hamzah mendekati Abu Jahal. Lalu dengan gerakan yang cepat ia lepaskan busur panahnya dan dihantamkan ke kepala Abu Jahal berkali-kali hingga ia jatuh tersungkur. Darah segar mengucur deras dari dahinya. "Mengapa kamu memaki dan mencederai Muhammad? Padahal aku telah menganut agama dan meyakini apa yang dikatakannya. Sekarang, coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepadaku, jika kamu berani," bentak Hamzah kepada Abu Jahal. Dalam beberapa saat, orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah lupa akan penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka. Mereka begitu terpesona oleh kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah yang menyatakan bahwa ia telah menganut dan menjadi pengikut Muhammad. Tiba-tiba beberapa orang dari Bani Makhzum bangkit untuk melawan Hamzah dan menolong Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal melarang dan mencegahnya seraya berkata, "Biarkanlah Abu Umarah melampiaskan amarahnya kepadaku, karena tadi pagi aku telah memaki dan mencerca keponakannya dengan kata-kata yang tidak pantas." Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seorang yang mempunyai otak yang cerdas dan pendirian yang kuat. Dia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Ia juga hijrah bersama Rasulullah SAW dan ikut dalam perang Badar. Ketika sampai di rumah, ia duduk terbaring sambil menghilangkan rasa lelahnya dan membawanya berpikir serta merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpendapat perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat dielakkan lagi. Oleh sebab itu, ia mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Bagaimanapun juga, Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap para sahabat yang lemah. Akan tetapi harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya.